warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Rahman, mahasiswa PPG Pendidikan Matematika dalam Jabatan Angkatan Ketiga, Universitas Syah Kuala, akan melaksanakan uji kinerja tanggal 18 Oktober 2021. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita iya-iya dulu ya, seperti biasanya, yang harus tambah semangat hari ini ya, biar kedepannya kita semakin semangat. Oke, kalau saya ucapkan semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 dengan kepal tangannya ya. Oke, siap? Semangat pagi! Pagi. Oke. Link absen sudah saya share ya di grup dan LKPD-nya. Kalian nanti tinggal diisi absennya. Pembelajaran hari ini yaitu tentang operasi perkalian matriks. Yang sebelumnya kalian sudah belajar penjumlahan dan pengurangan matriks. Tapi sebelum kita masuk ke operasi perkalian matriks, kita lihat dulu ada video motivasi ya.
Hana mau nyoba Pak, nyimpulin. Boleh, Hana silahkan. Oke, dari video itu Hana bisa nangkep kayak suatu kayak keberhasilan itu kita nggak keberhasilan atau iyalah keberhasilan itu nggak didapat dari cuman kita kayak dari sekolah atau gimana pun itu, tapi masih banyak lagi keberhasilan atau yang mungkin kita merasa kayak itu tuh nggak bakal atau gimana gitu tuh malah nanti itu malah yang buat kita malah jadi berhasil atau kayak gak usah terpaku sama ini kita udah suka banget sih sama ini nih bidang ini tapi kita pasti bisa tapi kalau ya nggak menghendaki ya gimana ya tapi kan kita masih bisa nyari lagi yang uh, lebih bagus lagi atau di luar sana masih banyak yang masih bisa kita lakuin untuk ngembangin diri kita. Coba. Oke, mengingatkan, ada bentuk-bentuk matriks dan operasi penjumlahan pengurang pada matriks sebelumnya. Ingat ya, untuk bentuk matriks yang ke samping itu namanya apa? Baris. Baris. Baik. Kalau yang ke bawah namanya? Kolom. Oke, sudah ingat ya. Jadi bentuk-bentuknya ada baris kali kolom. Dibacanya baris kali kolom. Di situ ada A, ada matriks. Barisnya ada 1, 2, kolomnya ada 3, jadi ordonya 2 kali 3. Kita lanjut di B. Di B ada ordo 3 kali 3. Berarti barisnya 3, kolomnya 3. C juga sama, 3 kali 1. Nah, untuk yang di bawahnya ada kesamaan dua matriks. Mengingatkan bahwa kalau kesamaan dua matriks, matriksnya sama. Ya. Terus transpos dua matriks berarti mengubah, ada yang masih ingat transpos itu apa? Mengubah baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Iya, betul sekali. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Dan yang terakhir di bawah ada operasi penjumlahan atau pengurangan sesuai dengan elemennya. Ya, untuk menjumlahkan dan mengurangi harus sesuai dengan elemennya masing-masing. Oke, tujuan pembelajaran. Pada pertemuan hari ini, kalian dapat diharapkan menentukan operasi perkalian skalar dan perkalian matriks dengan benar. Oke, ada permasalahan. Coba dibaca, ada yang mau baca permasalahan ini? Jadi permasalahannya itu di setiap awal tahun pembelajaran, siswa-siswa di suatu SMA yang berminat di dalam kelompok belajar tertentu melakukan pendaftaran. Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan yang mendaftar dapat dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Informasi ini disajikan dalam matriks J. Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dari masing-masing kelas yang diproyeksikan untuk bergabung ke dalam kelompok belajar disajikan dalam matriks C. Hitunglah perkalian matriks JC dan gunakan hasilnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perkirakanlah berapa banyak siswa perempuan yang bergabung dengan kelompok belajar matematika. 2. Berapakah kemungkinan banyaknya siswa laki-laki yang bergabung dengan kelompok belajar fisika? 3. Apakah presentasi dari elemen P13 dari matriks hasil? Terima kasih Reski. Oke, ada permasalahan ya. Permasalahan ini nanti bisa kalian jawab di kelompoknya masing-masing, didiskusikan ya. Di sini ada permasalahan pada saat ingin mendaftar di suatu kelompok kelas ya. Nanti di situ ada yang ditanya. Yang pertama ada berapa banyak siswa perempuan yang bergabung. Terus kemungkinan banyaknya siswa laki-laki kelompok belajar fisika. Berarti hanya fisika saja ya. Matematik dan kimianya tidak usah disebutkan, hanya laki-laki fisika saja. Dan yang terakhir adalah mengalihkan presentasi dari elemen P13 dari matriks hasil. Berarti hasil itu hasil kali ya maksudnya ya. Nanti P13-nya berapa nilainya. Syarat perkalian matriks. Syarat perkalian matriks. Matriks A dapat dikalikan dengan matriks B. Jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Oke, jadi barisnya matriks yang pertama, barisnya di kolom yang matriks pertama harus sama dengan matriks kedua pada barisnya, ya.
Kita lihat di sini, operasi perkalian matriksnya. Nah, ini dia yang tadi. Jadi, di matriks pertama, N-nya harus sama dengan P. Jika tidak sama, berarti tidak bisa dikalikan. Nah, untuk M dan Q adalah hasilnya. Jadi, nanti hasil dari perkaliannya adalah ordonya di situ M dan Q. Oke, di sini ada matriks 2 kali 2. Oke, dikalikan ya, berarti nanti ingat perkalian adalah baris kali kolom. Di awal sudah dipastikan perkaliannya sudah bisa dikali, tinggal kalian kalikan yaitu barisnya dikali dengan kolom. Di situ ada baris AB dikali dengan kolom EG. Ya, jadi diawali dengan A kali E dulu, depan-depan, baru ditambah B kali G, belakang-belakang. Ya, jadi baris pertama dengan kolom pertama dulu. Ya, selanjutnya ke samping bergeser ke kolom yang kedua. Baris pertama dengan kolom yang kedua. Jadi A kali F tambah B kali H, C kali E tambah DG, C kali F tambah D kali H. Oke, di sini ada contoh soal. Matriksnya diketahui matriks A min 5, 4, 3, 2 dan matriks B adalah 4, 5, 6, min 3, 2, 1. Tentukan A dikali B. Coba, yang matriks A ordonya berapa kali berapa tuh? 2 kali 2. 2 kali 2. Matriks B? 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Sesuai dengan syarat, perhatikan baik-baik. Apakah tadi matriks A 2 kali 2 dengan matriks B 2 kali 3 bisa dikalikan? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Kenapa bisa dikalikan? Karena kolom A sama dengan baris B. Betul, kolom A sama dengan baris B. Bisa, langsung saja ya, nggak usah pakai menyebutkan matriks, itu lebih sederhana. Ya, betul sekali. Bisa dikalikan ya, berarti nanti sama caranya tadi dengan yang di awal, berarti baris kali kolom. Min 5 kali 4 ditambah 4 kali min 3. Terus sampai ketemu lagi nanti hasilnya ada min 5 kali 4 min 20 dengan min 12. 12 dengan min 6. Hasilnya di sini adalah 32 ya, harus min 32. Sampai hasil akhirnya adalah kita dapatkan ada min 32, min 17, min 26, 8, 19, dan 18 tambah 2. Ingat, hasil dari perkalian tadi adalah di baris A dengan kolom B. Ya, berarti adalah 2 kali 3. Ini sudah pas ya, jadi ordernya adalah 2 kali 3. Oke, sekarang kita belajar tentang perkalian matriks menggunakan MATLAB ya. Berapa hasil ordonya saja dari perkalian 3 kali 1 dan 1 kali 4? 3 kali 4, Pak. 3 kali 4. Betul sekali. Jangan ragu ya. Ingat, hasil adalah yang baris di A dengan kolom di baris B. Ya, jangan salah. Jangan sampai lupa nih. Oke. Sekarang kita kalikan langsung. Berarti tadi 3 kali 4 ya. 3. Ya, kita ambil tadi yang baris 31 dulu, baru diambil salah satunya cari yang 4 kali 1 ya. 1 kali 4. Oke. Yang pertama berapa nih hasilnya? 4 kali 0? 0. 0. Apakah ada yang ditambah? Tidak ada, Pak. Itu cuma 1. Ya, tidak ada, cuma 1. Gak usah bingung ya. Ingat, lihat aja gampangnya adalah di matriks yang pertama nih,
Yang 3 kali 1 ada 4, 2 min 1. 4 ini nggak ada pasangan yang sebelahnya. Jadi tidak ada penambahan. Gitu aja lihatnya. Kalau dia angkanya sendirian, berarti dia langsung kalikan saja. Ya, 4 kali 0, 0. Selanjutnya, geser ke kanan. 4 kali 3, 12. 12. Lanjut lagi. Ada Min 8. Min 8, betul. Lanjut lagi. 24. 24. Sekarang berganti ke baris kedua. 2 kali 0. 0. 0, 0. Oke, lanjut. 6, 6, betul. Min 4. Min 4. 4, Min 4, betul. 12. 11, 12, betul. Habis ya, kita turun ke bawah. Baris terakhir, 0. 0, 0, betul. Min 3. min 3, Min 3, 2, 2, min 6, 6. oke, min 6. Kita lihat jumlah barisnya 1, 2, 3, kolomnya 1, 2, 3, 4. Pas ya? Kita pastikan hasilnya sudah benar. Yaitu ortonya adalah 3 dikali dengan 4. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Oke, penilaian hari ini ada 3 ya. Penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dengan penilaian sikap. Yang pertama, penilaian pengetahuan mengerjakan soal pilihan ganda nanti di aplikasi Quizzes, ya. Jangan sampai nanti terlalu lama mengerjakannya, sesuai dengan waktunya saja ya, langsung dikerjakan. Yang kedua, penilaian keterampilan mengerjakan soal uji kemampuan diri di LKPD yang kalian kerjakan nanti di kelompok ya. 3, penilaian sikap, hasil observasi guru selama pembelajaran berlangsung. Nanti sikapnya jujur ya, apakah tanggung jawab ya, jadi dilihat sikapnya juga penilaian. Oke, kita kegiatan hari ini nanti masuk ke tautan room Jimit masing-masing ya. Terus ada 3 kelompok, diskusi selama 20 menit ya, diskusikan yang sudah saya share linknya di LKPD-nya di grup WhatsApp. Terus nanti setelah kalian berdiskusi, yaitu presentasi setiap kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada Sela Yunita, Miftahul, Sylvia, Najia Al-Kashifia, ada Hendra Nur Arifin, Irfan Jundi, Arif, dan Rafa Kansa. Kelompok 2 ada Gadis Raya, Adinda Amelia Putri, Ardian, Rizky, Diva, Hanadia, Naila, dan Kafifatul. Kelompok 3 ada Wisnu, Abu Bakar, Dia Ayu, Nanda Putri, Alvina Damayanti, Maura, Anissa Damayanti, dan Nur Cinta. Oke, silakan kalian masuk ke room kelompoknya masing-masing. Tadi matriksnya ada 2, ada matriks J sama C. Ya, J. Ya, J sama C. Ini kan ininya nih, siswanya kelas 10, 11, 12. Ini perempuan, laki-laki yang bawah. Kan tadi berarti di ini kan, baris dikali kolom, terus baris kali kolom lagi, baris kali kolom lagi. Jadi banyak dong ya. Itu tadi yang kelas 11 perempuannya 25, laki-lakinya 22 kayak gitu, benar ya? Kelas 10, terus kelas 11-nya 18 sama 19. Barengan. Udah, tar dulu bentar, stop dulu, gantian yang lain. Tar dulu Dinda, sabar. Aku dong. Oh yaudah Diva, silakan. Nah, kalau udah selesai kayak gitu, jadi ditambahin aja, dijumlahin aja. Yang 2 plus 4X itu kan nggak bisa dijumlahin, jadi tetap aja 2 plus 4X. Terus habis itu, Y plus X-nya itu juga nggak bisa dijumlahin, jadi tetap Y plus X. Terus 4 ditambah 20 jadi 24. Sampingnya 2Y plus 5. Tetap juga nggak bisa di. Gue baca permasalahan sampai yang nomor 3 apa gimana? Kayaknya baca permasalahannya aja, terus soalnya baca beda orang lagi aja. Iya, soal. Beda-beda orang aja, permasalahan sama soal.
Berarti soalnya sama matriks ya digabung? Ya, Ya. jadi pembuka, permasalahan, soal, matrik, terus Bentar. Kan soal itu berarti diambil 3 orang. Iya. Sekalian jawab. Terus, ya. Terus Terus apa? pembukaan, permasalahan. Penutup gua. Oke, sudah semua. Sepertinya sudah mulai siang-siang begini, kita refreshing ya, kita ice breaking. Oke, petunjuk permainan, step slide biasa muncul huruf, nanti objeknya apa, pemainnya nanti 15 menit ya. Soal 10 poin, setiap soal yang bisa menjawab. Biawak. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita presentasi setiap kelompok ya. Silakan dipersiapkan yang presentasi nanti siapa per kelompok masing-masing. Dimulai dari kelompok pertama. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan 1 yang telah diselesaikan. Sebelum itu, saya akan mengenalkan anggota saya. Yang pertama, saya Yunita. Yang kedua, Miftahul Hidayati. Yang ketiga, Silviana Rahmawati. Yang keempat, Najia Al-Kasyifia. Yang kelima, Hendra Nur Arifin. Yang keenam, Muhammad Irfan Jundi. Yang ketujuh, Muhammad Arif Natagama. Dan yang kedelapan, saya sendiri, Rafa Kansa. Berikut adalah pembacaannya. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Kansa. Jadi permasalahan 1 yang kita dapat di sini yaitu di setiap awal tahun pembelajaran, siswa-siswa di suatu SMA yang berminat di dalam kelompok belajar tertentu melakukan pendaftaran. Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan yang mendaftar dapat dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Informasi ini disajikan dalam matriks J. Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dari masing-masing kelas yang diproyeksikan untuk bergabung ke dalam kelompok belajar disajikan dalam matriks C. Hitunglah perkalian matriks JC dan gunakan hasilnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama. Oke, terima kasih Hendra telah membacakan soal nomor 1 dan kedua. Jadi, soal yang ketiga adalah, apakah representasi dari elemen P13 dari matriks hasil? Nah, jadi di sini matriks J, yaitu terdiri dari ada perempuan dan laki-laki, kelas 10, kelas 11, dan 12. Perempuan di baris pertama, dan laki-laki di baris kedua. Kelas 10 di kolom pertama, kelas 11 di kolom kedua, dan kelas 12 di kolom ketiga. Nah, ini jadi matriks J, dan matriks C ini matriks C dari mata pelajarannya ada matematika, fisika, kimia. Matematika terdapat di kolom 1, fisika di kolom 2, kimia di kolom 3. Dan kelas 10 di baris 1, kelas 11 di baris 2, dan kelas 12 di baris 3. Angka-angkanya seperti ini, 0,6, 0,1, 0,3, 0,5, 0,2, 0,3, lalu di kelas 12-nya 0,4, 0,2, dan 0,4. Oke, selanjutnya. Caranya kita kalikan dulu matriks J dengan matriks C, yaitu baris pertama pada matriks J dikali dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga pada matriks C, dan baris kedua pada matriks J juga
Begitu pula dikalikan dengan kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga matriks C. Hasilnya terlihat pada layar, yaitu 25 dikali 0,6 ditambah 18 dikali 0,5 ditambah 21 dikali 0,4. Kemudian kolom selanjutnya 25 dikali 0,1 ditambah 18 dikali 0,2 ditambah 21 dikali 0,2. Yang selanjutnya kolom ketiga 25 dikali 0,3 ditambah 18 dikali 0,3 ditambah 21 dikali 0,4. Kemudian pada baris kedua 22 dikali 0,6 ditambah 19 dikali 0,5 ditambah 18 dikali 0,4. Kemudian kolom selanjutnya 22 dikali 0,1 ditambah 19 dikali 0,2 ditambah 18 dikali 0,2. Kemudian kolom selanjutnya 22 dikali 0,3 ditambah 19 dikali 0,3 ditambah 18 dikali 0,4. Baik, Silvi, saya izin melanjutkan ya. Jadi, setelah dioperasikan seperti yang Silvi jelaskan di tadi, maka didapat pada baris pertama, yaitu 15 ditambah 9 ditambah 8,4, 2,5 tambah 3,6 ditambah 4,2, 7,5 ditambah 5,4 tambah 8,4, dan pada baris kedua ada 13,2 ditambah 9,5 ditambah 7,2, lalu 2,2 ditambah 3,8 ditambah 3,6, dan yang terakhir 6,6 ditambah 5,7 ditambah 7,2 yang menghasilkan 32,4, 10,3, 21,3, 29,9, 9,6, dan 19,5. Baris pertama untuk perempuan, baris kedua untuk laki-laki, kolom pertama untuk untuk matematika, kolom kedua untuk fisika, dan kolom ketiga untuk kimia. Seperti yang terdapat pada soal nomor 1, perkirakanlah berapa banyak siswa perempuan yang bergabung dengan kelompok belajar matematika. Perkiraan banyak siswa perempuan yang bergabung dengan kelompok belajar matematika adalah 32 sampai 33. Lalu yang kedua, berdasarkan soal, berapakah kemungkinan banyaknya siswa laki-laki yang bergabung dengan kelompok belajar fisika? Yaitu banyaknya kemungkinan siswa laki-laki yang bergabung pada kelompok belajar fisika adalah 9 sampai 10 siswa. Yang ketiga, elemen P13 merupakan hasil perkalian dari baris pertama matriks J atau perempuan dan kolom ketiga dari matriks C atau kimia, sehingga elemen P13 yang didapat yaitu 21,3. Oke, terima kasih pada semuanya yang telah merhatikan. Kami kelompok 1 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih plus untuk kelompok 1. Oke, next lanjut kelompok 2. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab permasalahan yang telah diberikan oleh Pak Ozi. Permasalahannya tentang mencari nilai dari 2Y-3X dari operasi suatu matriks. Tetapi untuk menjelaskan lebih lanjut, Hana ingin memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2. Anggotanya yang pertama ada Garis Raya Rabani, ada Adinda Amelia, ada Andrian, tapi tidak bisa hadir. Habis itu ada M. Reski, ada Diva Angelia, ada saya sendiri, dan ada Naila, serta ada Kafifatul Kamelia. Pada permasalahan yang ada di kelompok 2 kali ini, pertama-tama akan dijelaskan oleh Reski. Silakan Reski, dijelaskan. Ya, terima kasih Hana. Jadi di permasalahan 2 ini terdapat soal, yaitu tentukan nilai dari 2Y-3X dari operasi matriks berikut, yaitu 3 dikali baris 1 itu min 4 dan 10, baris 2, 2 dan 3 transpos. Ditambah 2 dikali baris 1 itu ada 1 min 4 dan baris 2 itu ada min 3 dan min 1. Sama dengan baris 1 itu 1 dan X, baris 2-nya ada 2 dan 5, dikali baris 1 ada 2 dan Y, dan baris 2-nya ada 4 dan 1. Nah, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Baik, terima kasih. Langkah pertama pada permasalahan 2 adalah ubah matriks transpos.
Matriksnya itu terdiri dari 3 dengan matriks pada baris pertama min 4 dan 10, baris kedua 2 dan 3. Lalu ditranspos menjadi 3 dikali pada baris pertama min 4 dengan 2, baris kedua 10 dengan 3. Lalu dikalikan 3 dengan min 4 jadi min 12, 3 dikali 2 jadi 6, 3 dikali 10 jadi 30, 3 dikali 3 jadi 9. Selanjutnya, langkah kedua akan dijelaskan oleh Kak Fifat. Terima kasih Naila. Jadi nilai 2. Jadi di sini kita nyari nilai 2Y kurang 3X sama dengan 2 kali 1 kurang 3 kali min 3. Jadi sama dengan 2 plus 9. Kenapa jadi plus? Karena min kali min sama dengan plus. Jadi nilai 2 tambah 9 sama dengan 11. Jadi nilai 2Y min 3X sama dengan 11. Nah, jadi kesimpulannya itu adalah kita ketahui bahwa nilai 2Y min 3X sama dengan 11. Selain itu, pada soal matriks pada permasalahan kelompok 2 dapat kita selesaikan dengan mencari nilai X dan Y-nya terlebih dahulu, dan permasalahan ini tidak diperlukan metode eliminasi, tetapi langsung menggunakan metode substitusi. Sekian yang dapat kita sampaikan dari permasalahan mengenai mencari 2Y min 3X dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih plus untuk kelompok 2. Next, terakhir kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wisnu Dharma Putra, 2 saya sendiri Abu Bakar Al-Ghifari, 3 Diah Ayu Kusuma, 4 Nada Putri, 5 Alvina Damayanti, 6 Maura, 7 Anissa Damayanti, dan ke-8 Nur Cinta. Silakan dilanjut dia untuk permasalahannya. Baik, makasih ya Bu. Permasalahan ketiga, biliar. Suatu perusahaan pembuat meja biliar membuat 3 jenis meja biliar untuk rumahan, pengguna komersial, dan pengguna profesional. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar tersebut terangkum dalam matriks T, di mana semua waktunya dalam jam. Biaya masing-masing komponen tersebut dalam rupiah, tiap jamnya tersaji dalam matriks C untuk kedua gudang perusahaan tersebut, yaitu Lumajang dan Banyuwangi. Dilanjut oleh Abu. Oke, terima kasih. Soal nomor 1. Berapakah biaya untuk merakit, mengangkut, memasang meja biliar komersial dari gudang yang berada di Lumajang? Nomor 2. Berapakah biaya merakit, mengangkut, dan memasang meja biliar komersial dari gudang yang berada di Banyuwangi? Dan nomor 3, hitunglah perkalian matriks TC ya, dan interpretasikan masing-masing elemennya. Rumahan, merakit 1, mengangkut 0,2, dan memasang 1,5. Komersial, merakit 1,5, mengangkut 0,5, dan memasang 2,2. Profesional, merakit 1,75, mengangkut 0,75, dan memasang 2,5. Baik Alvina, 326.500 adalah biaya merakit, mengangkut, memasang meja biliar rumahan dari Lumajang. 288.500 adalah biaya merakit, mengangkut, memasang meja biliar rumahan dari Banyuwangi. 507.000 adalah biaya merakit, mengangkut, memasang meja biliar komersial dari Lumajang. 447.500 adalah biaya merakit, mengangkut, memasang meja biliar komersial dari Banyuwangi. 602.500 adalah biaya merakit, mengangkut, memasang meja biliar profesional dari Lumajang. 531.250 adalah biaya merakit, mengangkut, memasang meja biliar profesional dari Banyuwangi. Selanjutnya akan dibacakan Maura. Terima kasih Anissa. Jadi kesimpulan dari permasalahan 3 adalah baris pertama pada matriks TC menunjukkan jumlah total biaya untuk membuat meja biliar rumahan dari gudang Lumajang dan Banyuwangi. Baris kedua menunjukkan
jumlah total biaya untuk membuat meja biliar komersial dari gudang Lumajang dan Banyuwangi. Sedangkan baris ketiga menunjukkan jumlah total biaya untuk membuat meja biliar profesional dari gudang Lumajang dan Banyuwangi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf pada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut. Kesimpulannya adalah yang setelah kita pelajari, setiap operasi pada matriks dapat digabungkan menjadi sebuah permasalahan. Permasalahannya ada yang permasalahan operasi penjumlahan atau pengurangan, ada perkaliannya juga, ada transpose matriks. Oke, kita sekarang latihan ya di Quizzes. Kalian nanti tinggal klik, linknya akan saya share di chat ya. Oke, kita lihat peringkat pertama ada siapa di sini? Ya, yang pertama ada Rafa Khansa, kedua ada Anissa, ada Silviana, ada Naila, kemudian Hanadia dan Najia, Syaila, Kawipatul dan selanjutnya adalah refleksi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan tentang operasi perkalian skalar dan perkalian matriks? Nanti jika ada siswa yang nilainya masih di bawah KKM, remedial ya, terus nanti yang sudah di atas KKM nanti ada pengayaan. Materi selanjutnya, determinan dan inverse matriks ordo 2x2. Oke, pesan moralnya, jika kamu ingin sukses, buatlah dulu kegagalan karena itu adalah tangga menuju kesuksesan. Nah, nanti kalau kalian gagal itu bukan berarti kalian tidak sukses, tapi itu adalah tangga menuju kesuksesan. Begitu pula dengan operasi perkalian matriks. Syaratnya harus dikalikan barisnya dulu, kemudian kolomnya. Jangan terbalik ya. Oke. Setelah kita mempelajari tentang operasi perkalian matriks, latihan LKPD-nya nanti saya share ya di grup WhatsApp. Pembelajaran hari ini cukup sekian tentang operasi perkalian matriks. Kita tutup. Silakan pimpin doa ketua kelasnya. Baik Pak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Abu. Sebelum saya tutup, kita yel-yel terakhir ya. Oke, saya ucapkan, kalau saya bilang semangat pagi, teriaknya harus lebih kenceng lagi. Oke, jangan lupa kepal tangannya 2 ya. Begini, oke, siap ya? Oke, kita mulai. Semangat pagi. Pagi. Oke, terima kasih anak-anakku semua kelas 11 MIPA. Semoga kalian selalu keadaan sehat walafiat ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Do 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 do.